teman-teman, saya sekarang mau memberikan tutorial cara menutup lubang pembuangan air. Kenapa kamar mandi harus ditutup ya? Karena kamar mandi ini got di luar, airnya kadang banjir, permukaan airnya akan lebih tinggi dari level lantai kamar mandi ini, sehingga air cenderung masuk. Afur ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan klep ya, namun pada kenyataannya karena air kotor maka klep tidak akan bekerja dengan baik. Sebab ketika terjadi kotor, ada terselip rumput segala macam, pasti tetap rembas atau rembes ya. Ini kita sediakan dua alat, satu obeng, yang kedua tang ya. Obeng ini gunanya untuk mencongkel ya, mencongkel ini. Sebenarnya pakai jari saja sudah tidak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau kalian tidak mau menyentuh lantai kamar mandi, kalau saya sebenarnya nggak apa-apa ya. Kemudian ini dicongkel, diambil. Oke, ya. Inilah klep ya. Klepnya sebenarnya sudah ada klepnya ya. Ketika air di luar lebih tinggi tidak bisa masuk ke dalam ruang kamar mandi ini, namun pada kenyataannya tetaplah tidak efektif, tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Karena cenderung air kotor sehingga ada lumpur, ada pasir, kemudian ada ranting-ranting atau rumputan. Kemudian tang gunanya untuk membuka ya. Putar ke kiri. Ya, ini diputar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke. Ya, sudah terangkat. Ini klepnya guys ya. Inilah klepnya. Sebetulnya kalau bersih, air bersih sih wajar, tidak akan bocor. Tapi karena ini tidak bersih, air kotor, maka cenderung terjadi kebocoran. Kemudian sumbat saya sudah siapkan ya. Ini saya buatkan sumbatnya ya. Sumbat lalu pasangkan saja. Oke, di fastener sampai kencang, maka air tidak akan masuk. Oke. Ya. Air dari luar tidak akan masuk. Tapi kelemahannya ini kamar mandi tidak bisa dimanfaatkan full kamar mandi kering. Mungkin hanya klosetnya saja. Kloset dan wastafel saja yang bisa digunakan. Tapi untuk mandi tidak bisa. Ya, karena air tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Ya, beda dengan mesin cuci. Mesin cuci pembuangannya melalui selang, pembuangan keluarnya sudah saya tinggikan setinggi kemungkinan muka air tertinggi di luar sana. Misalnya jika masuk ke rumah ini 10 cm, maka dibuat 15 cm aman. Kemudian juga air cucian dapur ya, cucian piring itu sudah saya tinggikan ya. Ya, ini contohnya sudah saya tinggikan. Ini tingginya sudah 15 cm dari lantai. Jika kemungkinan air masuk ke lantai ini 10 cm masih aman ya, akan aman. Itu aja sih guys untuk mengantisipasi air masuk dari lubang pembuangan ya. Dikhawatirkan terjadi karena got di luar sana kalau hujan bisa sering meluap dan lebih tinggi, sehingga pernah terjadi sih agak rembes-rembes ke kamar mandi ini. Terjadi pada waktu ditinggal semingguan, pas pulang ini kamar mandi kering tapi kotor, seperti endapan-endapan. Rupanya air masuk kotor, kemudian pada saat surut dia kembali keluar, surut dan meninggalkan kotoran. Oke guys, ini hanya contoh saja. Apabila rumah ini mau ditinggal seminggu, 2 minggu, sebaiknya ditutup seperti ini.
jika musim hujan ya guys, tapi kalau tidak musim hujan no problem ya. Tidak apa-apa. Oke, itu guys. Jadi sekarang karena rumah ini tidak ditinggal, ada yang menempati, makanya difungsikan lagi. Kita lepas. Kita simpan di sudut sana supaya gampang mencarinya. Ini klepnya dikembalikan. Walaupun klep kita tahu fungsinya ya antara berfungsi dan tidak, hanya berfungsi 30% kali ya. Oke, selanjutnya ini tutup lagi. Oke, ini tutup lagi. Selesai guys. Selanjutnya saran nenek harus selalu cuci tangan ya. Oke, selesai guys. Terima kasih, semoga bermanfaat buat para permisa. Terima kasih.